Halo semuanya, opening gitu-gitu aja bosen gak sih? Jadi langsung aja, tanpa perlu berlama-lama lagi. Aduh, gak gitu, kecepatan itu. Jadi perkenalkan, panggil saja nama saya Jul. Dan video kali ini saya akan membahas film dari Korea Selatan yang berjudul Sinkhole. Ceritanya mengisahkan tragedi ambruknya sebuah apartemen ke dalam lubang raksasa sedalam 500 meter di bawah permukaan tanah. Tapi lubangnya ini bukan lubang yang tiba-tiba kayak di Infinity Castle Demon Slayer ya guys. Ngomong-ngomong soal Demon Slayer, kan per tanggal 15 kemarin ini udah tayang di bioskop. Coba absen yang nonton Demon Slayer gimana guys? Coba komen di bawah guys. Saya belum nonton nih soalnya belum ada waktu buat nonton. Coba komen di bawah. Yang udah nonton absen dulu. Oke. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Kisah dimulai dengan keluarga Dongwon yang baru saja pindah ke apartemen impian mereka setelah bertahun-tahun menabung. Di hari pertama, Dongwon berkenalan dengan tetangga baru bernama Mansu. Tapi sayangnya kesan pertamanya mereka kurang baik karena Mansu bersikap menyebalkan dan aneh. Dongwon memilih untuk tidak terlalu menanggapi dan fokus merapikan barang-barang. Selain mereka, apartemen itu juga dihuni keluarga Bibi Mina bersama suaminya Myung dan putra mereka Seong-hun, serta Min Jun yang tinggal dengan ibunya yang sudah lanjut usia. Usai makan dan membereskan barang, keluarga Dongwon menikmati suasana rumah baru. Namun keesokan harinya, anaknya menunjukkan kejanggalan. Lantai rumah tampak miring, dibuktikan dengan kelereng yang menggelinding. Di kantor, rekan-rekan Dongwon menceritakan bahwa lokasi apartemennya dulunya adalah bekas komplek industri dan pabrik limbah yang dinilai berbahaya untuk dihuni. Dongwon mengalihkan pembicaraan dengan mengundang mereka ke pesta rumah barunya. Malam itu hujan deras mengguyur daerah tersebut. Tanpa disadari, kemiringan gedung semakin parah. Pintu masuk rusak dan beberapa dinding pun retak. Dongwon mengajak warga untuk rapat darurat membahas kerusakan. Namun para penghuni lain cenderung menganggapnya itu hanyalah masalah sepele. Mina bahkan mengatakan bahwa membesar-besarkan masalah hanya akan menurunkan nilai jual apartemen. Rapat pun berakhir tanpa hasil. Sementara itu, Mansu makan malam dengan putranya, Sung Tae. Hubungan mereka dingin. Anak lebih suka menyendiri dan tidak ingin ayahnya terlalu ikut campur. Keesokan harinya, Dongwon menggelar pesta dengan rekan-rekannya yang terpukau melihat pemandangan dari apartemennya. Malam itu pun diisi dengan minum dan bercanda. Karena beberapa tamu mabuk, Dongwon memanggil supir pengganti yang ternyata adalah Mansu. Tarifnya mahal sehingga sebagian tamu, Anju dan Seong-hun, memutuskan untuk menginap. Pagi harinya Dongwon, Seong-hun, dan Anju masih tertidur. Istri dan anak Dongwon baru kembali dari pasar, bertemu Mina dan Myung yang hendak ke pemandian umum karena air mati. Anak Dongwon yang bernama Sochan membantu ibunya membawa troli belanja. Saat mengambil troli di basement, Sochan melihat Mansu. Ketika kelerengnya jatuh ke bawah mobil, ia berhenti sebentar. Di saat yang sama, Seong-hun yang bangun pagi hendak berangkat menemui klien. Namun supir taksinya masih menelepon. Mansu berada di atap memeriksa pipa air dan berbicara dengan seseorang dari gedung sebelah. Tiba-tiba gedung berguncang hebat. Retakan membesar dan seluruh bangunan apartemen amblas 500 meter ke dalam tanah, berbentuk lubang raksasa. Dongwon, Mansu, Anju, dan Seong-hun di dalam taksi dan lainnya terperangkap. Kejadian ini menarik perhatian publik. Tim SAR pun dikerahkan, tetapi upaya awal dengan menurunkan tali justru memicu longsor yang lebih besar. Operasi dihentikan sementara mencari cara baru. Di bawah sana, Mansu panik memikirkan Sung Tae. Mereka mencari ke berbagai tempat hingga menemukannya selamat di kamarnya. Saat itu hanya 5 orang yang dipastikan selamat: Dongwon, Mansu, Sung Tae, Anju, dan Seong-hun. Dongwon khawatir pada istri dan anaknya, tetapi sedikit lega karena mereka terakhir terlihat pergi ke pasar. Mereka memutuskan bekerja sama dan mengatur persediaan makanan seadanya sambil menunggu bantuan. Proses evakuasi di atas terus tertunda. Istri Dongwon frustasi, begitu pula warga lain yang keluarganya terjebak. Malam itu, mereka yang di bawah makan bersama, mulai saling bercerita dan hubungan mereka menghangat meski kondisinya suram.
Keesokan harinya tim SAR mencoba mengirim drone untuk memantau, tapi sinyal hilang dan drone terjatuh. Sung Tae menemukannya dan mereka mencoba menggunakannya untuk berkomunikasi, namun gagal. Tak lama bangunan kembali terguncang, Sung Hyun hampir terjatuh. Untungnya berhasil ditarik dengan kabel, tapi sayangnya kabel kemudian putus membuat Mansu jatuh ke lumpur. Diikuti Sung Tae yang melompat menolong ayahnya. Lumpur menelan mereka perlahan. Dongwon dan yang lainnya memecahkan kaca di lantai bawah agar lumpur tersedot. Rencana ini berhasil menyelamatkan Mansu dan Sung Tae. Mereka kembali ke atap dan melihat drone tim SAR kembali aktif, menunjukkan 5 orang selamat. Namun, So-chan tidak terlihat, membuat istri Dongwon gelisah. Malam berikutnya cuaca memburuk. Hujan deras dikhawatirkan memicu longsor baru. Tim SAR mengirim suplai termasuk telepon satelit. Melalui telepon, istri Dongwon memberitahu bahwa So-chan ternyata terjebak di bawah. Dongwon langsung turun mencari anaknya dengan bantuan tali yang dipegang Mansu. Namun, hujan deras membuat tanah di sekitar lubang longsor, menjatuhkan apartemen lain ke dalam lubang dan mengguncang keras. Tali pengaman Dongwon terlepas. Mereka mengira ia tewas, tetapi ia selamat berkat lift yang jatuh. Ia terus mencari anaknya dan akhirnya menemukannya terjepit di reruntuhan bersama 3 orang lain, Sung Hoon, Min Jun, dan ibu Min Jun. Sayangnya Sung Hoon dan Min Jun sudah tak bernyawa. Ibunya menolak pergi dan memilih tinggal bersama jasad anaknya, sehingga Dongwon terpaksa meninggalkannya demi keselamatan So-chan. Perjalanan ke atap menjadi sulit karena hujan membuat puing licin, tetapi Dongwon sangatlah gigih. Akhirnya ia tiba di atap dan bertemu Mansu serta yang lain. Mereka melihat apartemen lain di atas mereka terancam jatuh dan air terus naik. Mereka mencari benda yang bisa mengapung. Mansu lalu membawa tandon air besar, semua masuk ke dalamnya. Tetapi Mansu memilih tinggal untuk menutup tandon dari luar. Tak lama apartemen di atas mereka runtuh, membuat tandon tersangkut kabel. Setelah dilepaskan, tandon menyangkut lagi di balok besi dan bocor. Mansu menendang tandon agar lepas, sementara Sung Hyun menutup lubang dengan tangannya. Mansu mencoba berenang mendekat, lalu tersangkut kabel yang justru membawanya ikut naik bersama tandon. Akhirnya mereka mengapung ke permukaan dan dievakuasi. Di atas mereka disambut oleh keluarga masing-masing, bercampur tangis bahagia dan duka bagi yang kehilangan. Dan film ditutup dengan kehidupan normal kembali bagi Dongwon dan keluarganya yang kini lebih menghargai waktu bersama setelah pengalaman mengerikan itu. Dan film pun berakhir. Jadi ini film kisah tentang keluarga yang terkena bencana ya guys. Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah meskipun kalian punya aktivitas sendiri, terus punya kegiatan sendiri dengan orang di luar rumah, kalau bisa setidaknya minimal banget ini luangkan waktu bersama keluarga 2 jam sehari. Entah itu malam hari, itu pagi hari, siang hari, sore hari, pokoknya 2 jam sehari minimal banget itu buat keluarga. Itu paling minimal. Karena apa? Karena jika salah satu dari kalian ada yang kehilangan, itu rasanya sakit banget guys. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian. Saya Jul undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.